Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi untuk siang ini, untuk di video ini saya mau ngasih saran ya, ngasih tahu. Jadi akibat terjadinya kerusakan di area dalam mesin dan di area luar ya. Pokoknya yang kerusakan di dalam dan kerusakan di bagian luar. Oke teman-teman, jadi saya mau ngasih tahu sarannya. Dan pertama yang rusak diakibatkan kenapa, penyebabnya apa, saya kasih tahu ya. Yang pertama ini bagian dalam dulu ya. Nah, untuk bagian dalam, jadi ada di sini semua teman-teman, ada di filter radiator ini ya, ada sirip-siripnya. Nah ini bisa, kalau gini teman-teman, ini harus sering dibersihkan 1 minggu sekali kalau bisa ya. Kalau misalkan tidak sempat 1 minggu ya harus dikontrol. Kalau misalkan banyak debu atau musim hujan, kemarau, habis kena debu terus kehujanan, atau kita lupa waktu kita nyuci kesiram, nah itu kan debunya kan menempel ya di sirip-sirip ini. Nah itu yang mengakibatkan kesumbat buntu. Ini yang mengakibatkan pertama kali yang kerusakan di bagian dalam. Nah saya jelaskan teman-teman ya. Jadi yang biasa terjadi itu kalau ini kesumbat, letaknya ada di paling belakang ya, paling belakang welder. Nah paling belakang ini kalau kesumbat bisa mengakibatkan overheat. Nah, apa itu overheat? Overheat itu mesin terlalu panas atau melebihi di atas suhu normalnya ya. Nah kalau misalkan nih teman-teman nih, kalau sudah terjadi overheat teman-teman, kita harus melakukan satu, dikurangin dayanya ya. Misalkan seperti AC dimatikan dulu kalau bisa. Terus loadernya itu diparkirkan dulu, berhenti sejenak, dimatikan mesinnya. Nah, yang ketiga lagi, nah untuk kabin ini, samping ini dibuka, kanan kiri dibuka, semuanya dibuka. Itu biar supaya apa ya, sirkulasi udara yang panas itu bisa berganti ya, bisa berganti, angin bisa masuk biar cepat adem. Nah jadi yang pertama tadi nggak usah pakai AC dulu. Kalau misalkan beroperasi, AC-nya dimatikan, buka jendela lah, kita sambil loading, misalkan emergensi ya, misalkan harus loading gitu ya. Nah terus yang kedua tadi kan parkir dulu sejenak, dimatikan, kapnya dimatikan, kapnya dibuka. Nah terus lagi dicek di bagian air radiator teman-teman, ada di atas ini air radiator, paling belakang juga di atas sirip-sirip ini. Nah ini dicek radiatornya itu airnya apakah berkurang, bisa teman-teman tambahkan. Nah pokoknya berhenti sejenak ya, harus mau nggak mau harus berhenti lah. Misalkan kalau mesin sudah adem, kita bisa lanjut lagi untuk mengoperasi. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan dipaksakan untuk bekerja lagi, ya namanya kan alat berat, kerjaannya juga berat-berat, itu sangat mengakibatkan bahaya ya. Kalau sampai panasnya sudah melebihi dan kita masih loading, nah itu kan bisa mengakibatkan juga meledak teman-teman, karena saking panas bisa terjadi kebakaran juga bisa. Jadi ya teman-teman, jadi kuncinya untuk perawatan loader ya,
Yang pertama yang mengakibatkan kerusakan di dalam, rawatlah sirip-sirip ini teman-teman. Nah, sirip-sirip ini harus bersih, harus tidak ada debu yang menempel. Ini disemprot pakai air. Kalau misalkan teman-teman ingin mencucinya pakai air yang kencang itu enggak masalah, tapi airnya di bawah sini harus dilihat, harus bersih. Jadi airnya turun dari atas ke sini itu harus bersih, jangan sampai ada yang jangan sampai masih berkerut lah, berarti kotorannya masih buntu. Itu kalau dicuci pakai air ya teman-teman. Nah, kalau saran saya pakai angin saja, pakai angin, nggak usah pakai air. Kecuali kalau musim hujan kadang kena debu terus hujan, nggak masalah dicek pakai air cuci supaya keluar semua, rontok semua kotorannya. Jadi itulah yang menyebabkan kerusakan bagian dalam. Nah, ini salah satunya, ini penyebabnya. Kalau tidak dirawat rusak bagian dalam, olinya pun bisa muncrat. Nah, untuk yang kedua teman-teman harus rawat di pen. Misalkan contohnya pen ini ya digrisi, maksudnya ini digrisi, ini ya, pokoknya di bagian pen ya, pen busing ya. Nah, ini baget-baget itu harus sering digrisi 1 minggu sekali, harus. Nah, ini teman-teman ya, saya juga mau ngasih tahu. Jadi untuk grease itu, stempet itu ada 2 jenis untuk well loader. Ada yang manual, ada juga yang otomatis. Kalau untuk yang otomatis itu biasanya itu seperti ember ya, tapi bening kaca. Nah, di bawahnya itu ada kayak picetan itu ya, namanya juga grease otomatis. Jadi dia bisa nyetempeti greasing dhewe ngono lho. Bisa dhewe ya. Ini ndur kene biasane ning sebelah kiri kanan, pokoknya di sini kayak ember bening kaca. Jadi buat ngontrol kelihatan ya. Nah, ada 2 jenis loader itu. Ada picetannya di bawah. Terus kalau mau nyetel ada setelannya juga. Nah, ini yang saya gunakan kebetulan ini grease-nya manual. Saya lebih memilih manual untuk greasing. Karena apa ya? Kalau manual itu bisa kelihatan teman-teman. Misalkan ada yang pipa greasing kecil ini patah. Jadi grease-nya waktu kita greasing tidak bisa masuk. Nah, itu kan kering lama-lama. Ausnya jadi keras. Dan kalau bisa usahakan jangan sampai kering, jangan sampai berbunyi ngengek ketika kita main boom ya. Naik turun itu bunyi biasanya ngengek. Nah, itulah bahaya. Nanti kan bisa patah atau terlepas kalau tanpa kita sadari, itu bisa lepas, bisa copot. Waduh, sangat rusak sekali, fatal ya. Itu bagian luar ya, kerusakan bagian luar. Jadi utamakan greasing. Pentingnya di greasing itu harus licin terus lah supaya tidak seret. Nah, ini review alat ya. Ini khususnya untuk pemula ya. Jadi supaya tahu apa saja yang harus dirawat. Yang satu tadi, yang bagian dalam, penyebabnya itu adalah di sirip-sirip itu, radiator tadi itu harus sering dicek, dirawat, dibersihkan. Yang kedua pen ya, itu sangat penting sekali teman-teman. Kalau itu sudah kerawat, teman-teman sudah mengontrol dengan baik, merawat, mudah-mudahan alhamdulillah yang saya lakukan seperti itu juga lancar teman-teman. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Dan alat saya masih bagus, alhamdulillah. Hampir 3 tahun ya, kurang berapa bulan ini, 3 tahun ini. Alhamdulillah rusaknya enggak begitu berat, paling cuma rusnya saja yang cepot atau apa gitu. Alhamdulillah belum ada kerusakan, lancar. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.